Pernah nggak kamu udah bikin iklan yang bagus, gambarnya keren, tapi hasilnya adem ayem aja? Nah, bisa jadi bukan karena produkmu jelek, tapi karena copywritingmu belum nyambung sama cara kerja algoritma Andromeda Meta yang baru. Halo teman-teman, saya Yoyo Rubiantono, digital marketer dari Jogja yang sudah 2 dekade main di dunia iklan online. Di video ini, saya akan bahas bagaimana cara bikin copywriting yang disukai algoritma Andromeda Meta biar iklanmu makin gacor dan nggak boncos. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, tulis komentar kalau kamu relate sama topik ini, dan ajukan pertanyaan di komen, insya Allah saya akan jawab. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia Meta Ads. Kita mulai. Algoritma Andromeda itu nggak cuma lihat iklan, tapi lihat respon emosinya. Meta sekarang lebih fokus sama emotional respon signal. Artinya, algoritma nggak cuma lihat siapa yang klik, tapi juga siapa yang ngebaca lama, reaksinya positif, dan interaksinya organik. Jadi, copywriting yang kena di hati akan otomatis dapat prioritas distribusi yang lebih luas. Contohnya, daripada nulis, dapatkan produk ini sekarang juga, yang kita biasa kayak gitu ya. Coba ubah menjadi, pernah ngerasa kulit kusam bikin nggak pede? Tenang, ada solusinya yang simple tapi ngaruh banget. Yang kedua, gunakan gaya ngobrol bukan gaya brosur. Andromeda suka dengan human tones, jadi kalau copywritingmu terasa kayak brosur, biasanya langsung dianggap ad fatigue. Coba pakai gaya ngobrol santai, kayak lagi ngejelasin ke temen. Misalnya, pernah nggak kamu ngerasa udah diet, tapi kok timbangan nggak turun juga? Nah, gaya kayak gini bikin algoritma anggap kontenmu lebih natural dan bikin orang betah nonton sampai habis. Yang ketiga, gunakan formula problem, empati, dan solution. Karena Meta sekarang menilai konteks emosional dan kedalaman pesan, format storytelling ini makin kuat. Ceritain dulu masalahnya, tunjukin empatinya, baru kasih solusi dengan halus. Contohnya, aku dulu juga ngerasa frustasi setiap kali buka dashboard iklan. ROAS jeblok, reach sedikit, tapi setelah ngerti cara ngesesuaiin copywriting sama algoritma Meta baru, hasilnya langsung beda jauh. Yang keempat, bangun retention copy di awal 3 detik. Andromeda sekarang sangat menghargai early engagement, artinya 3 detik pertama tulisan atau video kamu itu harus bisa bikin orang berhenti scroll. Kamu bisa pakai pertanyaan retoris, misalkan fakta mencengangkan atau cerita pribadi singkat. Contohnya, banyak orang mikir kalau iklan gagal itu karena budgetnya kecil, padahal seringnya karena pesannya nggak nyentuh audiens. Yang kelima, ajak interaksi secara halus di akhir copy. Kalimat seperti setuju nggak? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar ya, bukan cuma buat engagement manusia, tapi juga sinyal positif buat algoritma. Andromeda akan anggap kontenmu relevan dan bernilai tinggi kalau banyak orang merespon. Nah, kita akan melihat dashboard gimana cara kita mengukur respon rate atau engagement rate untuk video yang kita udah bikin itu udah bagus apa enggak. Kita cek di dashboard sekarang juga. Oke teman-teman, kita akan lihat penampakannya gimana cara kita melihat bahwa video kita ini disukai oleh market apa enggak, engagementnya bagus apa enggak, respon rate-nya bagus apa enggak, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi itu sesuai apa enggak. Nah, belum tentu yang saya bikin ini sesuai ya, makanya kita lihat bareng-bareng. Jadi kita punya 2 campaign, sekalian kita lihat semua ad copy-nya. Caranya adalah kita akan melihat dengan menggunakan cost per post engagement ya. Jadi sini adalah matrik-matrik utama kayak impression ya, spend, impression. Pertama kita dari reach ya, seperti ini reach, jangkauannya itu udah 12.000 orang ya sejauh ini, kita baru 2-3 hari ya. Kemudian link kliknya, kemudian kita gini deh, biar enak ya. Nah ini reach-nya, kemudian link kliknya, add to chat-nya ya, add to chat-nya orang yang sudah dari link klik menuju ke add to chat, terus kemudian dia mengisi form ya, terus kemudian mereka melakukan pembelian. Di sini kita nggak bisa lihat bagaimana orang merespon dari video yang kita buat. Nah, kita bisa masuk ke video engagement seperti ini ya, teman-teman. Kalau nggak ada nanti bisa discover more column preset. Di sini kita bisa lihat dengan menggunakan video engagement untuk melihat ya seberapa jauh video kita itu ditonton ya. Oke, kita lihat. Nah, ini video. Banyak brand gagal bahkan sebelum mereka sempat berlari. Mereka semangat dari awal, desain kemasan cantik, kerjasama dengan maklon, bikin.
Kita lihat dari 373 impression itu yang nonton 25%, 50 orang, itu cukup cantik ya. Kemudian yang nonton sampai 30 yang sampai 50%, separohnya itu ada 30. Kemudian play-nya itu ada 75, kemudian sampai ke 95, 13 orang. Dari 300 nonton sampai selesai itu 13 orang ya. Terus kemudian kalau kita lihat apakah ini konversi apa enggak, caranya dengan video view ini ditambah dengan konversi. Nah ini. Nah kemudian tadi saya omongin gimana cara lihatnya itu dari cost per post engagement atau engagementnya. Di sini kalau video ya, ini foto ya, ini foto bukan video. Jadi videonya ini adalah, kita ambil videonya aja ya, mungkin campaign video ya, biar tidak salah paham kita ya. Nah ini video ya, ada foto juga tapi kita fokus ke video ya. Jadi videonya ini ada cost per post engagement 200, kemudian 200, 130. Jadi interaksinya sangat tinggi ya, aplikan fotonya karena kita nonton video ya, nonton video. Nah ini videonya rata-rata sekitar 200-an ya, sekitar 200-an. Nah ini karena memang baru pagi tadi ya, jadinya mungkin nggak banyak konversinya, tapi kita bisa lihat orang yang nonton 100 kali, ada impression 100 kali, kemudian ditonton 4 orang sampai selesai, kemudian yang nonton sampai selesai itu purchase ya, gitu. Nanti kalau datanya makin banyak, makin lengkap, itu akan mudah buat kita untuk membuat kesimpulan ya. Contoh lagi 300 yang nonton 50, kemudian 50 17 ini yang nonton sampai selesai itu 15 orang, dan cost per post engagementnya itu 200-an ya. Nah disinilah kita melihat seberapa tinggi interaksinya. Semakin murah maka interaksinya semakin bagus. Oke, kita udah lihat dashboardnya. Dari kesimpulannya adalah kuncinya sekarang bukan cuma sekedar nulis iklan, tapi nulis buat algoritma dan manusia sekaligus. Gunakan bahasa yang natural, storytelling yang relate, dan jangan lupa jaga interaksi biar sinyalnya kuat di mata Andromeda. Nah, kalau kamu pengen belajar lebih dalam tentang cara beriklan di era algoritma yang baru ini, termasuk bikin konten, copywriting, dan strategi iklan yang lebih efektif, ikut aja webinar digital marketing bersama Yosugi Media. Kita bakal bahas tuntas biar iklanmu bukan cuma jalan, tapi juga cuan. Sampai ketemu di dalam kelas webinarnya.